Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FKC Family. Hai hai, kita ketemu lagi di siang hari yang ya lumayan masih terasa panas juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda dan tentunya semangat kami di sini untuk kita berinteraksi, untuk kita belajar lagi gitu ya. Sehingga wawasan kita gak cuma di situ aja tetapi terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah ya. Oke, FKC Family, terima kasih sudah bergabung ya. Masih kita baru di awal nih, baru salam pembuka. Jadi Bapak Ibu FKC Family, kalau mau telepon-telepon, mau chat, mau WA ya, mau calling-calling deh, pokoknya konsumennya boleh, downline-downline-nya boleh ya. Kemudian mungkin teman kantor mau diteleponin silahkan ya. Nah, saya aja di status WA saya kalau ada yang punya nomor pribadi saya tulisin di situ. Buat semua kontak yang ada di HP saya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya-tanya mengenai seputar masalah keputihan, silahkan. Kalau mungkin mau secara privat ya, artinya privasinya terjaga, silakan. Identitasnya toh tidak akan saya sebutkan tuh, saya di WA saya pribadi, di nomor pribadi saya udah sampaikan seperti itu ya. Karena apa? Karena menurut saya ini tema kita siang hari ini sangat-sangat menarik ya. Mungkin tidak hanya untuk wanita sih kalau menurut saya, tetapi juga untuk pria ya, supaya pria khususnya dalam hal ini adalah para suami ya, sehingga Anda juga punya pemahaman mengenai topik yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Oke, FKC Family sudah hadir bersama kita di sini Dr. Teresia Darmawan. Selamat siang Mbak Reni, Siang, selamat Dr. siang Tres. Keket, selamat siang semuanya member FKC dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan suara saya sudah dinaikkan, dengar ya, nggak Ya, seperti minggu lalu ya. katanya kecil. Betul. Padahal sepertinya sudah sama powerful. mungkin karena siang kan. Betul, apalagi hari ini katanya tadi awal-awal ngantuk. Waduh. Ya, yang yang lalu ya, pokoknya live IG yang lalu memang ada masukan katanya suara Dr. Tris kebanting nih sama suaranya Ibu Reni. Ya, sekarang Dr. Tris dengan penuh power mencoba untuk boleh ya, nggak apa-apa ya dok ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin dokter Tris kok suaranya kurang kencang, silahkan. Boleh, Ya. terima kasih buat masukannya. Atau misalnya, oh Bu Reni suaranya turunin dikit dong. Ya nanti saya turunkan. Ya. Oke, FKC Family, siang hari ini kita akan membahas mengenai masalah seputar organ kewanitaan ya, yang berkaitan ya, atau yang terkait dengan organ kewanitaan, yaitu masalah keputihan ya. Keputihan yang normal, cirinya gimana sih ya? Mungkin masing-masing di antara kita ya, di usia mungkin usia sudah menstruasi ya, sudah mulai puber, mungkin pernah nih punya problem seperti ini. Atau bahkan mungkin di antara Anda, maaf, ada yang punya masalah keputihannya kok kayak begini ya gitu ya. Kok dulu keputihan tapi nggak seperti ini. Nah, silahkan Anda boleh share dengan kami ya. Boleh ke boleh di-share di chat langsung di sana, atau misalnya mau japri ke saya yang punya nomor pribadi saya juga boleh gitu ya. Oke, Dr. Tris. Ya. Nah, sebelum kita sampai dalam banget, sebenarnya saya pengen tahu nih, keputihan itu sebenarnya apa dan kok disebut keputihan? Apa memang yang normalnya putihnya ya seperti apalah gitu, Dr. Tris. Ya, keputihan itu bahasa Inggrisnya vaginal discharge, atau ada nama lain kedokteran floor albus. Itu adalah keluarnya cairan dari vagina yang sebenarnya sifatnya normal. Itu juga bisa menjadikan suatu pelumas ya, supaya nggak kering untuk keluar dari tubuh kita. Sehingga cairan keputihan itu sebenarnya baik ya, karena dia sebagai alat transportasi dari sisa-sisa kuman atau bakteri yang ada di sekitar vagina. Seperti kita kenal,
di sekitar vagina tuh ada yang namanya flora, flora normal dan flora abnormal. Nah, yang abnormal ini kalau sudah jangka waktu tertentu mati atau sel-selnya mati, itu bisa ditransport melalui keputihan ini. Jadi dikeluarkan. Betul. Cuman memang keputihan ada yang normal, ada yang abnormal. Nah, untuk membedakannya, kalau yang normal itu biasanya sifatnya cairannya bening. Walaupun kadang-kadang sedikit keruh atau sedikit kekuningan, tapi sebenarnya yang normal adalah bening dengan volumenya tidak lebih dari sebenarnya 5 cc, dan itu sangat banyak ya. Sebenarnya sekitar 1 sampai 3 cc itu sering keluar ada tahu pada panty liner atau celana dalam kita ya. Makanya di celana dalam itu ada satu bagian yang lebih tebal dari bagian sekitarnya, karena itu biasanya untuk membuat supaya celana dalam kita tidak basah. Karena kalau basah lembab itu akan menyebabkan timbulnya kelembapan yang bisa menyebabkan penyakit yang masuk ke dalam vagina. Nah, di samping warna, volumenya, sifatnya itu tidak berbau. Kalau misalnya berbau pun berbau normal. Ya, itu adalah ciri-ciri keputihan yang normal, dan biasanya keputihan yang normal itu dia akan datang menjelang seorang wanita usia produktif itu mens. Misalnya kira-kira seminggu sebelum mens itu ada mulai keputihan. Kemudian setelah mens juga ada keputihan. Itu untuk membedakan kalau keputihan udah putih artinya mensnya sudah selesai. Nah, di samping bening juga tidak gatal. Ya, pokoknya biasa aja. Kemudian biasanya tidak menggumpal, paling kental-kental sedikit yang normal, karena pada cairan vagina itu sedikit memang lebih kental. Ya, dia bisa mengental tapi tidak mengental sekali. Dan yang diutamakan adalah baunya tidak menyengat, karena bau yang ini bau busuk. Iya, benar. Ya, dan ini ada baunya pasti. Cairan vagina itu ada baunya, artinya tidak bau itu bau yang normal, artinya tidak menyengat, khas ya. Seperti bukan pesing, tapi memang bau sesuatu yang tapi tidak nggak enak gitu ya. Itu adalah normal. Nah, dibedakan dengan yang abnormal. Kalau keputihan abnormal itu sebenarnya keputihan bisa terjadi setiap saat. Ya, tidak hanya pada saat ovulasi atau mens, tapi pada setiap saat. Nah, itu biasanya warnanya keruh. Warnanya tidak bening, warnanya keruh dari kekuningan sampai bisa menjelang hijau. Kemudian konsistensinya dia lebih padat, menggerumpal dan biasanya gatal. Gatal, kemudian baunya bau menyengat, sehingga orangnya sendiri, si penderita yang yang ada keputihan itu bisa menciumnya. Berasa lah ya, berasa ya, dan itu sangat tidak nyaman. Biasanya orangnya juga merasa aduh nggak enak gitu ya. Betul. Kemudian gatal. Nah, tanpa disadar kadang-kadang gatal itu digaruk, terutama pada saat tidur. Nah, karena gatalnya tuh gatal sekali ya. Kemudian bisa terjadi luka, scratch. Nah, luka bisa terjadi perdarahan, atau di luka itu karena scratch itu bisa menjadikan port entry, jadi tempat masuknya kuman dari luar, sehingga bisa tambah berinfeksi. Nah, tadi juga yang lupa saya katakan, pada floral pus normal atau keputihan normal bisa disertai pada lebih banyak pada orang ovulasi menjelang mens, pada ibu hamil, ibu menyusuin, itu memang bisa lebih banyak daripada yang tidak mengalami. Tapi sekali lagi gejalanya harus lepas dari tidak enak, gatal, kadang-kadang juga bau, kemudian juga ada rasa perih atau rasa tidak nyaman. Itu adalah bedanya keputihan normal dengan keputihan abnormal. Sekali lagi, kalau keputihan abnormal itu bentuknya bisa seperti nanah. Nah, kalau udah seperti nanah, semua yang bentuknya atau warnanya seperti nanah itu artinya mengandung bakteri. Nah, itu harus cepat-cepat ke dokter, karena itu adalah tempat yang sangat riskan. Ya,
itu yang harus dijaga. Jadi vagina itu sebenarnya harus dijaga benar-benar kebersihannya. Ya, jadi supaya keputihan itu menjadi normal. Kalau yang tidak normal cepat-cepat ke dokter. Kalau sudah sembuh itu harus dijaga. Oke, baik ya. Saya cut dulu nih Dokter Tris. Gimana Kat? Apakah ada pertanyaan yang masuk? Belum ada. Belum ada ya. Oke, yang bergabung sudah banyak? Ada lah ya. Oke. Ya, Dokter Tris boleh dilanjut, Dok? Oke. Selain itu, kalau bagaimana menjaga supaya kalau kita keputihan itu tetap keputihan yang normal, tidak menjadi abnormal. Yaitu bila Anda keputihan, bila kebiasaan untuk menggunakan panty liner, gunakan panty liner yang sesuai. Ada beberapa orang yang menggunakan panty liner malah menjadikan keputihan. Betul. Ya, tapi ada beberapa yang tidak pakai panty liner itu tidak nyaman. Nggak nyaman. Karena apalagi di Indonesia tidak mempunyai kebiasaan. Kalau kita itu kalau cuci habis pipis itu kan dengan air ya, jarang ada yang kemudian membersihkan, mengeringkan. Sebenarnya yang paling bagus adalah memang dibersihkan dengan air, tapi kemudian dikeringkan, Mbak, supaya tidak terjadi kelembapan. Jadi sehingga pada saat keputihan itu harus diperhatikan. Misalnya keputihannya lumayan banyak, kalau tidak bisa pakai panty liner, gantilah celana dalam Anda berkali-kali supaya celana dalamnya tetap kering, ya. Kemudian bila terjadi keputihan, boleh cuci vagina Anda dengan air hangat dengan sabun vagina, tapi sabunnya tidak berlebihan, sedikit saja. Kemudian cara mencucinya adalah membasuhnya, yaitu dari vagina ke belakang, bukan dari belakang ke depan, bukan dari anus ke vagina, tapi dari vagina ke belakang ke anus. Kenapa? Supaya tidak terjadi transfer kuman-kuman dari belakang ke depan. Ya, memang itu agak sulit, tapi itu dibiasakan. Jadi membasuhnya kita biasanya cebok itu kan di belakang, jadi sampai ke depan. Nah, kalau ini dari depan ke belakang, ya, supaya kuman-kuman dari belakang tidak malah masuk ke depan, tapi supaya semuanya bersih. Kemudian dikeringkan, kemudian yaitu yang perlu pakai panty liner, yang tidak perlu tapi basah, gantilah celana dalam Anda berkali-kali. Dan pesan saya, pilihlah celana dalam yang tidak alergi. Biasanya adalah celana dalam dari cotton, dari kapas, bukan dari yang klunyur-klunyur atau apa ya, nilon ya, atau polyester yang memang cantik tampilannya, tapi panas. Kemudian jangan menggunakan celana dalam terlalu ketat, atau celana jeans atau celana panjang yang terlalu ketat, atau celana legging, ya. Bila memang Anda terpaksa menggunakannya, sampai di rumah harus ganti. Kemudian diberi udara, jadi jangan dipekap sepanjang hari, apalagi dengan cuaca panas. Kemudian campur keringat, campur gemuk yang pahanya beradu. Nah, kemudian gesek-gesek, biasanya pada paha nanti akan timbul garis coklat. Nah, nanti dari coklat bisa juga iritasi, kemudian kena keputihan yang merembes, yang turun, itu bisa menjadikan infeksi juga. Ya, itu adalah antara lain cara supaya menjaga pada saat Anda keputihan itu penangannya gimana. Cuman keputihan yang normal adalah dalam 1 bulan itu paling terjadi menjelang ovulasi dan setelah ovulasi itu beberapa hari. Kalau Anda mengalami keputihannya sepanjang hari, tidak pernah stop, ya harus periksakan ke dokter. Walaupun itu Anda katakan bening, tidak bau, karena kadang-kadang bau itu kalau sudah terlalu sering resisten. Jadi kita obstetrik, ginekologi atau dokter kandungan. Oke, Family, ngomong-ngomong tadi masalah legging, dan kebetulan saya juga udah agak-agak sedikit matanya ngantuk, mau jatuh. Intermezzo sedikit ya, Dokter Tris.
Ya. Ini kisah baru kemarin ya, hari Selasa, saya pakai legging ya. Legging saya tuh nggak ketat, Dokter Tris. Oke. Kalau saya pakainya leggingnya tuh memang yang agak longgar. Kalau Keket ingat kemarin saya pakai legging, atasnya itu pakai baju kotak-kotak ya kalau Keket ingat. Itu turun dari turun dari kereta mau nunggu ojol, ada mbak-mbak ngeliatin dari atas ke bawah. Saya coba, ngapain sih nih orang liatin banget gitu kan, kesel bawaannya Dokter. Dia liatin udah, dia juga udah di atas motor masih sempet ngeliatin. Saya masih berdiri nunggu ojol saya. Udah dong, dapet dong ojol. Oke. Terus sampai di kantor, seperti biasa saya ritualnya adalah buka laptop sambil duduk. Sebentar kemudian baru saya ke kamar mandi. Saya lihat begini, ternyata legging saya kebalik. Jadi jahitannya ada di luar. Padahal model loh. Dan itu kan saya perjalanan dari daerah Depok ya sampai tiba di kantor itu di Kemayoran. Dan Anda bisa bayangkan Berapa ratus manusia yang melihat. Dan saya sekarang malah bersyukur kereta itu padat. Kalau dulu suka mengeluh, aduh kereta ini penuh banget. Kalau kemarin malah bersyukur dong, karena padatnya tuh kereta, jadi orang gak ada yang lihat. Begitu turun kereta, baru ada yang lihat. Dan saya sempat fotoin nanti kan, mungkin Dokter Tessa Keket saya kasih lihat. Jadi bener-bener itu kelihatan banget ya Mbak. Kelihatan banget. Jadi saya, pantesan legging saya kebalik. Ya ini intermezzo saja karena lucu sekali. Tadi kita bahas. Oke, Dokter Tri, sebelum masuk nih. Ya, tadi mungkin ada yang tertinggal satu, keputihan yang tidak normal, yaitu bila pada seseorang selain tadi ya warna kuning atau bahkan kehijauan, menggumpal, gatal, bau, juga kadang-kadang itu disertai dengan nyeri sampai keluar darah pada saat berhubungan seksual. Yaitu adalah cairan yang keluar yang Anda tidak bisa atau tidak tahu apakah ini keputihan normal atau tidak. Bila keluar cairan dari vagina yang bukan menstruasi, dan terutama disertai atau menyertai pada saat berhubungan seksual, itu harus cepat-cepat ke dokter. Atau di samping itu juga bila Anda melakukan hubungan seksual dengan suami dengan kondisi normal tapi disertai nyeri, ya nyeri apalagi keluar darah, ayo cepat-cepat periksa ke dokter. Takutnya itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya jangan lupa. Ya kembali lagi melanjutkan tadi tentang keputihan. Satu lagi Dokter Tris mungkin mau tanya dulu karena tadi masih terkait dengan yang cara-cara membersihkan tadi itu. Saya pernah baca, ini nggak tahu ya benar atau enggak. Jadi di awal kan Dokter Tris sampaikan bahwa di organ seksual wanita ini, di vagina ini kan ada flora ya. Entah itu flora, ada dua macam lah ya, flora yang baik dan flora yang tidak baik. Nah, pada saat kita membersihkan ya, habis pipis atau habis buang air besar gitu, kita bersihkan gitu, itu tuh kan kita pakai pakai sekarang sabun pembersih. Bukan sabun pembersih, air. Pakai air semprot lah ya. bukan pakai ciduk ya, bukan cebok begitu, tapi pakai keran lah gitu. Nah, saya pernah baca itu keran air kan kadang-kadang apalagi kalau bukan di rumah kita ya, kita nggak bisa mengukur kekuatannya gitu. Kadang-kadang terlalu kuat, dan katanya kalau itu, karena biasanya gini, nggak tahu ya kalau kebiasaan orang, kalau kebiasaan saya bukannya menikmati tapi kayaknya pengen bersih aja gitu loh, jadi agak-agak lama gitu dan agak diarahkan memang di bagian yang tengah. Nah, katanya itu bisa membuat si flora baiknya ikut kebuang, sehingga jadi malah menambah masalah diantaranya keputihan gitu dong. Benar? Sebenarnya yang tidak boleh dilakukan adalah flushing atau membersihkan daerah kewanitaan atau vagina itu bukan dengan air yang dari keran itu ya, tapi dengan air panas. Dengan air panas, kalau tadi saya sebutnya air hangat. Tapi kadang-kadang orang suka berendam dengan air panas. Berendamnya kalau tiap hari dan terlalu lama karena di rumah punya
bathtub gitu, itu sebenarnya nggak baik. Kenapa? Karena itu bisa mematikan flora normal. Tapi kalau yang seperti Mbak Reni katakan, itu sebenarnya nggak apa-apa kalau airnya dingin, karena kita kepingin bersih. Asal sebenarnya kalau tekanannya terlalu kuat, karena itu dan sontorannya itu nggak menyebar, itu bisa malah melukai, karena itu kan keras ya Mbak, ya. Pernah kaget. Nah, yang perlu kita waspadai adalah kalau di Indonesia, terutama di Jakarta, di kota besar, di mall-mall segala macam, untuk cebok, saya sebut aja cebok ya, habis itu ada showernya, shower khusus. Nah, karena itu di tempat umum, kadang-kadang kita tidak bisa tahu apakah shower mulut shower itu menempel di vagina orang lain atau tidak. Itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Kalau itu menempel dan kemudian menempelnya orang tersebut itu sedang berpenyakit, penyakit itu macam-macam, itu bisa menularkan ke Anda. Jadi yang perlu diwaspadai adalah itu ya. Kalau misalnya memungkinkan, bolehlah Anda melapnya dulu ya, baru Anda memakai, dan jangan menyentuhkan mulut buletan itu di dalam badan kita, jangan kena organ kita, karena kita tidak pernah tahu seberapa bersih higienisnya alat itu, walaupun ada di tempat-tempat yang bagus, karena kita nggak pernah tahu siapa yang menggunakan. Benar. Itu aja yang pesan saya. Dan jangan terlalu lama, terlalu sering menggunakan air panas di daerah situ. Memang pada saat kalau yang gatal, kayaknya dicuci air panas itu enak begitu. Ya boleh sekali-sekali. Tapi kalau terus-terusan nanti dia akan kebal. Jadi selain lodoh juga akan kebal gitu. Ya paling itu ya Mbak yang kayak. Jadi yang perlu diperhatikan juga ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, ingatkan remaja putri Anda atau ibu-ibu juga bila akan membersihkan alat kelamin di tempat umum, walaupun itu di mall bagus, ya hati-hati dengan mulutnya itu, karena itu bisa menjadikan tempat kuman-kuman itu bersarang kalau ditempelkan gitu ya. Paling itu saja. Ini ada satu lagi, ini udah dari tadi malam dia WA saya, jadi teman ya, saya nggak usah sebut aja ya identitasnya ya, yang jelas ini teman saya. Jadi Dok, sebenarnya ini juga nggak tahu ya, dia juga nggak tahu apakah ini masuk kategori keputihan atau enggak. Tetapi ini cairannya yang keluar itu sangat-sangat sedikit sih, cuma tik gitu doang. Dan dia bilang tuh biasanya sih keluar kalau apa ya kemarin dia bilang tuh, kalau nahan kencing ya, sebenarnya nahan kencing udah lama gitu, terus akhirnya tuh udah akhirnya cairan itu keluar tik gitu, dan itu bau sekali, tapi cuma tik doang gitu. Itu apakah masuk dalam keputihan, apa penyakit atau apa? Sebenarnya kalau yang dia sebutkan bau sekali, apakah benar-benar bau sekali dalam kategori ini, karena orang ini jarang keputihan, ya kan? Temannya Mbak Reni itu keputihannya kalau misalnya tertentu, misalnya dia menahan kencing atau apa, karena pada saat orang menahan kencing itu bisa timbul karena secara normal, sekali lagi saya katakan, vagina itu sebenarnya reguler untuk mengurangkan cairan, cuman memang tidak sampai basah, tapi dia akan sebagai faktor untuk menjaga supaya vagina itu tidak kering. Jadi tiap hari sebenarnya vagina itu ada cairannya, cuman tidak sampai menetes. Nah, kalau orang ini menyatakan tik, beneran tik atau sticknya dia apakah benar tik. Nah, kalau bau sekali, nah itu coba periksakan ke dokter untuk dilihat apakah ada kuman-kuman tertentu yang ada di sekitar vaginanya. Itu bisa dengan pemeriksaan dari air kencing juga bisa ya. Terus nanti dilihat apakah gatal atau tidak. Kalau dia tidak, hanya bau sekali tapi sedikit, ya coba lebih baik untuk diperiksakan. Udah ya
pertanyaannya udah ditanyain nih sama Dokter Trace ya. Periksa. Periksa. Iya. Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan, Oke. silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Yuli ada Ningtyas. Bu Yuli Bone. Oke. Parameter bau tidak wajar itu seperti apa, Dok? Oke, bau tidak Bisa wajar juga. itu adalah itu adalah bau menyengat sebenarnya. Bau wajar itu sebenarnya memang vagina itu ada baunya, tapi bau yang tidak busuk. Nah, bau tidak wajar itu biasanya bau busuk. Ya, seperti misalnya mungkin ibu belum pernah, tapi saya pernah menciumnya. Ada orang yang jarang ganti celana dalam, ya, ganti celana dalam dan sebagainya. Memang mungkin pada saat dia kencing, cebok dan sebagainya. Tapi pada saat dia dibuka ada bau yang menyengat yang sangat tidak sedap. Itu sebenarnya kalau mau lihat adalah bau seperti telur busuk. Ya, itu kan baunya kalau di kriteria kan busuknya sesuatu yang nggak bisa nggak bisa dideskripsikan ya. Jadi kalau bau tidak sedap, pokoknya kalau ibu merasa oh ini baunya nggak enak, nah periksa saja. Bahkan ya Dok, waktu itu juga pernah ada pertanyaan dari member sampai katanya orang di sebelahnya juga mencium. Nah, kalau Gitu sampai loh. orang di sebelahnya mencium, taunya dari mana ya sebelahnya mencium? Kalau Dia sebelahnya sampai dia merasa, dia kalau merasa artinya begitu. ibu sudah itu kebal. Mungkin sampai orang lain mencium, ya kan? No, sebetulnya dia pun merasa bau juga gitu, merasa tetapi bau. dia nggak nyangka bahwa Kalau- orang lain itu juga bisa mencium. Oke. Kalau gini Dok, kalau kita kan deket ke arah sini ya, pasti juga aromanya pasti kalau misalnya bau ya dalam tanda kutip yang memang abnormal itu kita bisa cium gitu loh. Nah dia tuh sampai waktu itu dia bilang dia kaget sebelahnya dia tuh sampai kayak dan sampai ya kita bisa Sampai lihat lah masih- gesturnya iya, ya istilahnya. iya. Nah itu gitu Ya, loh, Dok. kalau memang sudah sampai situ, segeralah periksa. Parah Artinya ya. itu sudah, maksudnya indikasi ada sesuatu di sana, ya kan? Benar-benar. Jadi jangan tunggu lama-lama. Termasuk Ibu Yuli, kalau ditemukan bau yang tidak sedap yang menurut ibu ini nggak sedap, nggak wajar, ya periksakan saja. Ya, karena itu nanti bisa ketahuan ya, apakah itu normal atau tidak. Nah, makanya sebelum saya lupa, sebaiknya wanita-wanita dan terutama ini belum umum di Indonesia lakukan pap smear sehingga bisa mengetahui di daerah kewanitaan kita itu baik atau tidak, bermasalah atau tidak gitu ya. Ada yang nanya lagi kan? Ada Oke. dari Ibu Mulyanawati Zainal. Ini temennya Ibu Muli. Jadi kalau ada Ibu Yuli pasti ada Bu Muli. Oke, Duduknya kompak. selalu berduaan nih, deket-deketan. Iya, dia nanya untuk penggunaan sabun yang khusus untuk misfi apakah aman, Dokter? Oke, ya tadi saya mungkin belum terlalu detail. Sabun untuk misfi itu sebenarnya aman kalau jumlahnya sedikit. Jangan menggunakan sabun misfi seperti kita mau shampooan. Iya. Ya, kan itu Kan enak sama-sama kalau ada ada rambut. busanya. Ya, jangan begitu. Jadi gunakan sedikit, tapi jangan menggunakan setiap kali Anda cebok. Nggak boleh tembak. Ya, jadi kalau menggunakan, saran saya sebenarnya cukup seminggu 2 kali. Ya, bila Anda memang banyak kegiatan atau Anda merasa banyak kelembapan di sana, tapi kalau santai-santai di rumah dan Anda merasakan banyak istirahat, mungkin cukup seminggu sekali. Bila ada keluhan, misalnya pada saat Anda keputihan, nah pada saat itu Anda boleh menggunakan sabun misfi, ya, karena dengan sabun misfi itu kan bukan brand ya, maksudnya Iya, maksudnya sabun pembersih di bagian V Vagina. itu, ya. Apapun itu mereknya, tapi boleh pilihlah dengan merek yang memang kita sudah tahu brandingnya baik ya. Kemudian sekali lagi jangan menggunakan terlalu banyak. Terus jangan, waduh kayak kita mau Sampoan. ya sehari sekali shampooan keramas 2-3 kali cuci dibilas ya, jadi sedikit saja karena itu bisa mengangkat. Sebenarnya dengan sabun itu juga mengangkat normal dan abnormal, flora normal dan flora abnormal itu keangkat semua, cuman kalau tidak terlalu sering tidak apa-apa. Jadi dia membantu mengangkat yang tidak normal lebih banyak dan boleh Anda gunakan
lebih baik pada saat ada keluhan, misalnya pada saat keputihan tersebut. Tapi kalau nggak keputihan sebaiknya nggak usah. Ya itu. Saya masih membangunkan Mbak Reni supaya tidak meram. Enggak, ini justru saya lagi bertanya, saya menyambung pertanyaannya Bu Muli ya, Dokter Tris. Kalau Bu Muli tadi kan sabunnya sabun khusus, sabun Misfi. Nah, misalnya ya mungkin seperti saya lah, misalnya mandi gitu pasti kan akan menggosok juga ya, dan itu kan bukan sabun, bukan khusus. ya. Apakah itu boleh? Sangat boleh. Ya, karena sabun mandi itu boleh dari semuanya, dari atas sampai bawah. Cuman yang terpenting jangan dimasukkan ke lubangnya. Jadi di luarnya saja. Kan kadang-kadang kalau gatel ya sampai kayak disodok-sodok. Kayaknya enak. Jangan, nggak boleh ya. Jadi di luarnya saja, karena sekali lagi yang terpenting adalah di luarnya, karena di dalamnya itu sebenarnya banyak flora normal yang akan membantu menjaga supaya jangan terjadi gatal dan sebagainya. Kalau di dalamnya Anda bersihkan, akan timbul kekeringan yang lebih. Nah, kalau udah kering itu jadi timbul lebih gatal. Ya, jadi cuci aja di kayak cepok biasa aja. Tapi yang terpenting sekali lagi, biasakan atau belajar bila akan membersihkan bagian vagina itu dari depan ke belakang. Bukan dari sekalian nih, wah sekalian cepok dari anus ke depan, itu sudah biasa ya. Kalau misalnya belakangnya sudah Anda jamin bersih sih nggak apa-apa. Tapi pada saat pertama sebaiknya dari depan ke belakang nanti akan jadi kebiasaan. Ya, supaya tidak ada transfer. Ya, kalau pada saat mandi lebih gampang. Karena berdiri jadi bisa leluasa. Kalau pada saat di kloset memang agak sulit. Ya, cuma nanti kalau terbiasa pasti bisa. Coba mulai hari ini. Oke, kita lanjut dulu Dokter Tris. Belum ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, tadi di Zami itu apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu timbul keputihan, kemudian keputihan berlebihan sampai terjadi abnormal. Yaitu antara lain dari orang-orang atau ibu-ibu atau wanita dengan tingkat stres tinggi. Ya, jadi hindarin stres. Ya. Kemudian orang-orang yang sering misalnya menggunakan pewangi supaya misfinya wangi. Ya, semprotkan parfum dan sebagainya di sekitar yang harusnya itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh mencemprotkan wangi-wangi ke daerah situ. Karena itu bisa menyebabkan stresor, kemudian menyebabkan timbulnya keputihan yang abnormal. Kemudian pada orang-orang dengan kebersihan higienis yang kurang baik. Ya, misalnya jarang ganti celana, celananya dipakai side A, side B, ya, atau ganti celananya boro-boro sehari sekali, ada yang 3 hari sekali ganti celana. Ada Mbak, banyak. Nah, ayo biasakan yang mempunyai putri, ajarkan, karena mereka kalau tidak diajarkan mereka malas, ya. Kemudian sekali lagi dari bagian itu yang terlalu sering lembab, itu juga bisa menyebabkan abnormalitas. Kemudian berhubungan seksual yang bergonta-ganti pasang, sehingga bisa menyebabkan adanya penyakit seksual, sehingga antara lain penyakit seksual itu bisa disertai dengan timbulnya awal dari timbulnya keputihan yang abnormal. Kemudian nanti adanya darah dan barusan bisa diikuti dengan yang lainnya. Kemudian terlalu banyak konsumsi rokok. Jadi radikal-radikal bebas. Itu bisa menyebabkan timbulnya rokok, alkohol bisa menimbulkan timbulnya keputihan yang abnormal. Kemudian ada penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit tadi penyakit seksual, kemudian ada CA cervix. Pada CA cervix itu selain perdarahan juga kadang-kadang disertai dengan timbulnya cairan yang berlebihan. Jadi itu harus diwaspadai. Itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan timbulnya abnormal keputihan. Ya. Kemudian bagaimana untuk menghindarinya supaya kita sehat, supaya kita keputihannya normal-normal saja. Itu satu, hindarin stres. Ya. Kemudian cukup minum air putih, ya. Cukup istirahat juga, jangan menggunakan celana yang terlalu ketat, ya.
Kemudian bila mengalami keputihan, gunakan celana dalam yang dari bahan yang mudah menyerap keringat atau katun, ya. Kemudian bersihkanlah alat kelamin Anda secara teratur bila mengalami keputihan. Bila keputihannya berlebihan, segera cepat-cepat ke dokter. Dan tak kalah pentingnya yaitu suplemen kesehatan yang berhubungan bisa menjaga kesehatan dari salah satu organ wanita. Nah, itu dia ya. Jadi FKC Family coba kita terutama para wanita ya, coba kita introspeksi lagi ya, apakah kita sudah melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, khususnya pada organ kewanitaan kita gitu ya. Ini kalau misalnya belum, yuk kita mulai dari sekarang ya. Tadi istirahat cukup, makanan juga harus diperhatikan, kemudian minum ya, air putih yang cukup, kemudian rokok ya, bolak-balik dokter Tes sudah sampaikan rokok ini adalah racun yang wah gitu ya. Kemudian juga stres. Nah, bagaimana memanage stres dengan baik. Nah, satu lagi dokter Tris, kalau kita beraktivitas terlalu banyak, misalnya olahraga atau mungkin kita yang kerja kantoran tapi kerja kantorannya yang mungkin di luar gitu ya, yang aktivitasnya tinggi gitu, itu sebenarnya bisa sehingga anda dengan aktivitas tinggi atau keluar yang banyak terpapar matahari sehingga keringetan, sekali lagi jangan menggunakan celana yang terlalu ketat. Itu antara lain yang untuk bisa menghindari. Kemudian pilihlah bahan dari celana kita yang bisa menyerap keringat, yang benar-benar bisa menyerap keringat. Kemudian yang tadi mungkin saya katakan adalah pewangi. Tapi di samping pewangi juga hindarin terlalu banyak menggunakan baru nyuci yang dikasih pewangi pada cucian. Pengharum atau pengharum pakaian. Iya, pengharum pakaian yang terlalu banyak. Kadang-kadang kan yang sampai menyengat tetangga mencium baunya. Betul. Dia lewat langsung gitu. Memang enak. Cuman pada untuk celana dalam dan sebagainya itu bisa menjadikan salah satu iritasi pada orang-orang yang sensitif. Ya, jadi hati-hati. Itu yang mungkin tadi saya belum mengatakan. Iya betul. Oke, ada lagi kan pertanyaan? Ada, Ibu Mulyanawati tanya lagi, untuk penggunaan panty liner setiap hari gimana itu, Dok? Oke, sekali lagi panty liner itu kalau ibu tidak alergi boleh-boleh saja. Malah itu membantu supaya celana dalam kita tidak demak. Ya, biasanya kalau yang nggak enak kalau wanita itu, terutama wanita Indonesia yang kalau kencing selalu harus cebok, kalau nggak cebok cuman ditisuin aja kayaknya nggak nyaman. Nah, sehingga biasanya celana dalamnya akan basah. Sehingga dengan adanya panty liner itu bisa mengurangi kedemakan atau kelembapan dari celana dalam kita. Nah, sekali lagi penggunaan panty liner juga harus dilihat. Kalau misalnya sudah basah, ganti ya Bu ya, karena bagaimanapun juga itu juga bisa menyebabkan kelembapan di daerah situ yang bisa menyebabkan tambah banyaknya keputihan. Tapi sekali lagi, kalau panty linernya itu Anda aman, tidak alergi, monggo silahkan gunakan. Tapi kalau alergi dan senang memakai panty liner, sekarang banyak merek ya boleh dicoba satu-satu. Panty liner yang daun sirih juga ada. Ya ada, itu juga bisa dicoba satu-satu mana yang paling tepat. Nah, menyebutkan daun sirih, saya lupa, ini adalah salah satu herbal atau tumbuhan yang bisa Anda gunakan pada saat keputihan atau tidak pada saat keputihan pun, pada saat Anda terlalu capai, boleh Anda gunakan sebagai campuran di air. Jadi godong sirih digodok, kemudian air godokannya kalau udah adem atau setengah pokoknya hangat-hangat sedikit, Anda bisa buat cebok karena ini sebagai antiseptik alami. Ya, ini sangat bagus. Sehingga kenapa sirih itu sering diibaratkan di sini sebagai pencuci misfi, karena karena dia bisa menjadikan pembersih alami di daerah kewanitaan. Ya. Oke, ada lagi kan? Oke, saya sedikit ini ya, Dokter Tes, daripada lupa menyambung tadi kedemakan tadi itu ya. Iya, kedemakan tadi itu. Nah, mungkin kita terbiasa untuk mengeringkan pakai tisu. Saya tuh kalau udah pakai tisu tuh kayaknya
pokoknya harus kering banget, sampai benar-benar. Nah itu sebetulnya gimana dok? Oke, Boleh nggak kalau tuh? dikeringkan dengan tisu itu nggak apa-apa, sebenarnya memang harus, cuman jangan sampai tisunya sebenarnya tisu WC. Sebenarnya tisu WC yang baik adalah yang larut di dalam air, jadi dia pecah. Itu ada yang baik, cuman di Indonesia masih agak tidak Nggak umum. ada. Ada tapi lebih mahal. Nah, tisu-tisu itu sebenarnya yang baik. Jadi sebenarnya kalau mau milih tisu bukan tisu muka, bukan tisu yang dicabut-cabut itu, Iya, karena iya. itu biasanya ada zat-zat tertentu, pemutih dan sebagainya. Dan ada serat-seratnya. Eh, Kayaknya ada, kalau misalnya kita ini tuh kita robek tuh kayak ada gitu. Sebaiknya memang untuk membersihkan alat vagina yang rutin ya, kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Itu bukan dengan tisu wajah, tapi dengan tisu WC yang gulungan. Iya. Ya, itu ada yang paling baik. Kalau Mbak Reni bilang apakah sering kering, itu sebenarnya yang terbaik. Asal jangan tisunya itu jadi nempel, terus nanti kena basah malah masuk. Iya. Ya. Malah jadi kering Bisa. juga. Nah, itu yang nggak boleh. Karena Ya. saking semangatnya Saking untuk semangatnya. bersih, untuk ngeringin gitu loh dokter teh. Karena saya paling nggak suka juga dengan yang tadi Si kedemekan demek. itu gitu. Bu Yuli Nah, nanya iya. kedemekan itu apa? Lembab atau gimana ya? Itu bahasanya dokter Tris. Itu bahasanya kami kedemengan itu kelembaban tuh. Jadi Lembab, Bu. lembab yang agak basah-basah itu kita sebutnya demek. Iya, itu bahasa opo, Mbak. Oke, boleh lanjut dokter Tris. Iya, jadi sekali lagi menjaga daerah kewanitaan, terutama di daerah vagina itu sangat penting karena di sana adalah pusat segala penyakit juga bisa masuk, ya. Jadi harus dijaga supaya jangan lembab, tapi dia juga jangan kering, karena kalau vaginanya kering juga nggak nyaman. Tapi jangan sampai keputihan itu menjadikan keputihan abnormal. Kalau keputihannya normal itu nggak apa-apa, karena itu bisa sekali lagi itu bisa sebagai alat untuk mengeluarkan sisa-sisa kuman atau kotoran yang ada di dalam tubuh kita yang keluar melalui vagina, seperti cairan lain yang keluar melalui air kencing. Ya, kalau air kencing lebih banyak. Lebih banyak yang Kalau saya vagina itu biasanya mengeluarkan sisa-sisa kuman yang di daerah serviks situ. Ya, oke. Dan selain pola sehat, hidup sehat, sekali lagi karena perlunya suplemen itu masuk ke dalam ini, pilihlah suplemen yang sesuai untuk kesehatan vagina Anda atau alat reproduksi Anda, itu yang di depan. Ya. Oh ya, tadi Mbak Reni juga sebutkan ini tidak hanya penting buat wanita tapi juga pada pria, karena dengan vagina yang sehat, hubungan seksual akan sehat. Betul, Ya. betul. Masa kalau misalnya vaginanya, maaf ya, vaginanya bau, pasti kan suami juga, aduh, ilfil banget ilfil gitu loh. banget. Ya, sama. Sehingga juga bapak-bapak juga sebenarnya harus membantu si ibu untuk menjaga Iya. supaya kesehatan dari vaginanya Betul. ibu sehat. Jangan sampai bapak-bapak jajan di luar, Bener. membawa makanan, membawa penyakit dari luar, Betul. kemudian menyampaikan kepada si Ibu. vagina ibu, Sehingga sehingga Anda menularkan penyakit yang di sana ke dalam bawa ke ibu. rumah. Iya. Ya, jadi hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu, jagalah vagina ibu-ibu Iya. Anda supaya bisa hidup lebih baik, hubungan seksualnya juga bisa lebih sehat. Ya, oke, kita masuk di sesi produk karena tadi Dokter Tris juga sampaikan ya intinya sih makanan-makanan ini perlu dijaga gitu ya, dan karena memang kita juga butuh suplemen. Nah, di depan Bapak Ibu nih sudah ada nih jajaran produk ini suplemen-suplemen yang bisa membantu untuk para wanita yang punya masalah dengan keputihan. Apa aja nih Dokter Tris? Iya, yang pertama tidak kalah yaitu Tridans. Tridans. Ya, Tridans itu merupakan suatu antioksidan yang baik. Terdiri dari 3 antioksidan yang digabung menjadi satu, fungsinya sebagai anti radikal bebas. Betul. Tadi saya juga sudah menyebutkan ya, kalau di dalam tubuh kita tuh dari ujung rambut sampai di vagina pun ada radikal Radikal bebas. bebas. Sehingga dengan mengkonsumsi
Tridans yang merupakan suplemen. Ini bisa untuk membantu Anda menanggulangi radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kemudian di samping untuk meningkatkan imun juga. Betul. Kemudian yang kedua adalah Ingenium. Ingenium itu adalah hijau dan hijau ya. Itu adalah multivitamin yang mengandung vitamin dari A sampai Z. Itu juga bisa meningkatkan kesehatan, meningkatkan imunitas dari kita. Karena kalau vaginanya tidak sehat, kalau keputihan, itu bukan berarti orangnya langsung feel sehat, enggak. Biasanya ia juga akan loyo, akan nggak enak, ada gatel, ada nyeri, ada nggak nikmat ya, jadi nggak nyaman. Jadi dengan Ingenium itu bisa meningkatkan imunitas dan kesehatan tubuh kita. Yang ketiga ada Leverite yang merah ya. Pada Leverite ini juga bisa berfungsi sebagai untuk suplemen untuk kesehatan di anggota reproduksi kita, karena dia bisa mengatasi peradangan atau iritasi. Jadi seperti misalnya keputihan yang sedang abnormal, yang tadi saya katakan ada gatel, kemudian bau, sering digaruk, itu biasanya akan ada iritasi. Benar. Ya, sehingga tanpa terasa tuh kadang-kadang, sehingga dengan Leverite ini bisa dikurangi anti peradangannya. Dan yang si kecil itu vitamin C, seperti kita ketahui. Vitamin C ini fungsinya adalah untuk pertumbuhan sel dan untuk mengurangi anti-inflamasi juga, anti peradangan. Sehingga 4 di depan ini adalah cocok Anda konsumsi untuk kesehatan alat reproduksi Anda. Ya, ya, untuk apa? Untuk kesehatan organ reproduksi kita, khususnya untuk vagina ya. Oke, ada yang lagi yang bertanya, Kat? Oke, masih ada waktu kah, Kat, kita? Masih? Bisa. Masih ya? Oke, Dokter Tes, ada satu yang tadi saya sempat kelupaan. Kalau orang yang sudah menopause sebetulnya masih bisa keputihan atau enggak? Sebenarnya orang menopause masih bisa, Mbak. Karena sekali lagi putihan itu bukan dari karena mens atau apa, tapi memang bisa meningkat pada saat ovulasi, pada saat mens, pada saat seseorang itu dengan gairah seksual yang meningkat. Betul. Nah, orang menopause kan juga ada gairah seksualnya. Iya, betul. Ya, jadi tetap bisa. Dan sekali lagi karena keputihan ini merupakan suatu yang normal harusnya. Karena itu cairan yang keluar dari tubuh kita yang membawa kuman-kuman, bakteri yang kotor yang sisa-sisa keluar dari tubuh. Dan fungsi dari cairan itu adalah memang sebagai pelumas. Ya, jadi pada menopause, pada apa tetap bisa, dan tetap bisa ada yang abnormal. Jadi sangat bahaya, lebih bahaya menopause ya, karena sebenarnya dia kan sudah nggak terjadi ovulasi. Betul. Tapi dia kalau masih ada yang nggak normal, artinya ada infeksi di dalam. Jadi hati-hati, dan makin banyaknya sekarang CA cervix ya. Jadi sering periksalah, terutama dengan pap smear. Paling nggak 1 tahun sekali. Kalau paling lambatnya 2 tahun sekali. Nah, bagaimana supaya nggak lupa? Sebenarnya kalau saya pribadi, tapi baru menjalankan, saya mengingatnya pada saat saya ulang tahun. Jadi pada saat ulang tahun, oh ya waktunya saya cek, gitu. Supaya nggak lupa. Iya, kalau lupa, aduh kapan ya terakhir, lupa. Jadi biasakan pada saat Anda ulang tahun itu periksakan yang memang harus rutin-rutin. Misalnya yang harus setahun sekali atau 2 tahun sekali, lakukan di sekitar ulang tahun supaya nggak lupa. Oke. Karena pada saat ulang tahun adalah momen kita juga mengingat usia kita ini bukannya bertambah tetapi berkurang. Oh iya. Kontraknya di dunia. Jadi pasti kita masing-masing punya cara untuk ya mengingat ya. Ya salah satunya apa yang tadi Dokter Tri sampaikan, ini boleh Anda coba juga, ini tips untuk para wanita, para ibu. Jadi lakukan pap smear kapan? Oh ya, pas nanti ulang tahun aku harus pap smear gitu ya. Oke, FKC Family, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Trace menambah ilmu lagi nih buat kita ya, menambah wawasan lagi khususnya para wanita supaya
supaya Anda tidak punya ya masalah keputihan. Kalaupun Anda punya masalah keputihan, segera Anda berkonsultasi ke dokter karena khawatirnya keputihannya ini keputihan yang abnormal. Jadi kalau didiamkan lama, takutnya nanti bisa ke arah tadi dokter Tri sampaikan, bisa ke arah kanker ya, kanker serviks ataupun kanker rahim. Ya, oke, FKC Family, sampai di sini jumpa kita. Kita akan ketemu lagi di bulan Juni. Karena ini sudah habis dan temanya lumayan menarik ya. Dokter Tre sendiri juga belum tahu ya apa itu temanya. Biasanya nanti saya kasih dadakan jebret gitu ya. Tapi kalau buat saya ini temanya menarik, walaupun ini sering kita bahas juga ya. Jadi dan ini untuk pria dan wanita ya, untuk pria wanita. Jadi ini juga kaitannya masih ke arah-arah organ reproduksi juga ya. Oke, tanggal berapa ya Mbak? Tanggal 5 Juni. Iya. Ya, dokter Tes mulai menebak-nebak apa ya? Ini? Karena saya selalu memberikan teka-teki untuk beliau. Oke, siap sedia. Oke, FKC Family, terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Tetap sehat. Juni mendatang dengan tema tentunya yang tidak kalah menarik dari siang hari ini. Dari kami, dari Dokter Tres, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya berharap semuanya tetap sehat. Dengan pengetahuan hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu bisa lebih mengenal apa itu keputihan, bagaimana menghadapi keputihan, bagaimana supaya bisa lebih menjaga daerah reproduksi kita, terutama daerah vagina kita, karena di daerah vagina itu sangat penting untuk dijaga kesehatannya. Jadi bukan karena di bawah nggak kelihatan terus didiemin aja ya, tapi itu benar-benar tempat di mana kita harus merawat. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan semuanya mendapat sedikit pengetahuan hari ini dan makin sehat di kemudian hari. Dan makin harmonis dengan pasangan masing-masing ya. Pasangan yang sah. Pasangannya sah, pasangan setia dan bisa tahu bau atau tidak. Oke, sampai di sini jumpa kita. Salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.